Shalom. Hari ini kita akan belajar Allah Tritunggal. Dari karya keselamatan, saudara akan tahu Tritunggal, yaitu Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tiga tapi satu, satu tapi tiga pribadi. Ini dinyatakan oleh Alkitab di dalam Efesus pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-15. Di dalam ke-15 ayat ini saudara jelas disebutkan Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, dan di dalam dua ayat yang terakhir disebutkan juga Roh Kudus. Saudara, Allah kita itu esa, tapi tiga pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Allah kita itu tiga pribadi, tapi esa. Jadi ini bukan untuk didiskusikan, ini dinyatakan Allah dalam Alkitab. Dalam Ulangan 29 ayat 29 dikatakan, yang dinyatakan oleh Allah itu untuk kamu percayai dan lakukan. Sekarang ini orang mendiskusikannya, siapa yang nyuruh? Tuhan bilang dipercayai dan dilakukannya. Artinya hidup dalam iman kepada Allah Tritunggal ini. Kalau mau didiskusikan, sesat saudara. Di dunia ini ada begitu banyak hal yang tidak kita pahami, tapi kita terima begitu saja dan kita laksanakan, ternyata jalan. Contohnya HP saudara-saudara, siapa yang ngerti itu teknologi HP sampai segitu jauhnya? Masuk dipredali disik, kok bisa ya saya ngomong di Indonesia, tahu-tahu yang di Amerika lihat wajah saya, kok bisa ya yang di Rusia telepon kok kelihatan wajah saya, terus dipredali dan selama belum ngerti nggak pakai. Ada nggak ya gitu? Kan nggak ada toh. Kita hidup baik berdasarkan percaya. Kita sesat berdasarkan percaya juga, percaya hal yang salah. Ya, kita hidup baik kalau kita percaya hal yang benar. Kita hidup berantakan kalau kita percaya hal yang salah. Dan di dunia ini banyak hal yang gitu tuh. Saudara-saudara, Tuhan tidak nyuruh kita mendiskusikan. Saya sih sederhana saja. Saya percaya apa yang dinyatakan oleh Alkitab. Kalau Alkitab bilang ada Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus, ya ada Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Titik. Buktinya apa? Jalani. Maka saudara akan tahu bahwa itu benar. Ya, jadi jangan diskusi. Ya, kalau diskusi kita akan sesat. Jadi saudara-saudara, kalau saya tidak bakal mencoba-coba menerangkan, karena mustahil menerangkannya. Jangan bikin ruwet saudara. Iman kita itu sederhana. Allah kita itu esa. Dia adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kalau saudara tanya sama saya, kenapa bisa gitu? Di Alkitab tertulis begitu. Terus Alkitab itu tanpa salah. Artinya benar toh? Ya wis. Jangan banyak berdebat soal itu. Yang kita bisa lihat, Allah Tritunggal itu di Alkitab ditulis seperti apa, betul enggak kejadiannya seperti itu, kan gitu. Iya, dan yang paling penting adalah tentang karya keselamatan. Dari karya keselamatan, saudara akan tahu Tritunggal itu betul. Nomor satu, Allah Bapa memilih. Memilih siapa? Memilih kita. Efesus pasal 1 ayat 3 dan 4. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang di dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Kristus, ya di dalam Dia, mesti dalam Kristus, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Keselamatan kita ini dimulai dengan satu langkah.
Bapak memilih. Jadi, aku dipilih. Bukan karena aku baik, tapi karena Bapak memilih aku. Saudara dipilih, bukan karena sudah baik, tapi karena di dalam Tuhan Yesus, Bapak itu memilih saudara. Lalu, setelah Allah memilih, manusia ini berdosa itu direncanakan Allah, dipulihkan jadi kudus tak berdosa. Maka, anak itu menebus. Efesus 1 ayat 7, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya, di dalam Kristus ya, di dalam Tuhan Yesus, dan oleh darahnya, oleh darah Tuhan Yesus, kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Jadi saudara, Bapa memilih, kita bilang iya. Tindakan itu diikuti dengan menerima Tuhan Yesus Kristus yang telah menebus dosa kita, yang telah mencurahkan darahnya untuk kita. Menebus itu berarti membeli atau menukar. Aku ini dibeli oleh Tuhan dengan harga mahal. Kita yang berdosa ditebus oleh Kristus Sang Anak karena pelanggaran kita yang diampuni. Ya, saudara-saudara, camkanlah akan hal ini. Bapa memilih, Anak menebus, Roh Kudus memeteraikan. Meterai itu mengesahkan jual beli. Kita dibeli dengan harga mahal, dimeteraikan dengan Roh Kudus. Allah Roh Kudus adalah pribadi yang memeteraikan karya keselamatan yang besar itu. Dengan dimeteraikan berarti kita hak penuh dari Allah. Dimeteraikan oleh Allah. Efesus 1 ayat 13-14. Di dalam Dia, kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia, di dalam Kristus ya, kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk menuju kemuliaannya. Menjadikan kita apa? Sadar nggak saudara milik Allah? Dipilih, dibayar, dimeteraikan, sah menjadi milik Tuhan. Saudara-saudara, penebusan ini adalah karya bersama dari Tritunggal. Allah Bapa memilih, Yesus menebus, Roh Kudus memeteraikan. Bagaimana bisa bilang Allah Bapa tidak ada? Kalau Bapa tidak ada, yang kok nggak dipilih? Oh, yang milih Bapa. Bagaimana mau bisa bilang Roh Kudus tidak ada? Kalau Roh Kudus sudah ada, yang kok nggak dimeteraikan? Artinya tidak sah, toh? Jadi orang Kristen yang bilang Jesus only, oneness, itu tidak sah. Tidak pernah dimeteraikan. Tidak pernah dipilih. Nggak dipilih mana bisa ditebus. Lalu dimeteraikan menjadi milik Allah. Bapa memilih aku, Bapa memilih saudara. Yesus menebus aku, Yesus menebus saudara. Roh Kudus memeteraikan aku, Roh Kudus memeteraikan saudara. Maka kita dilahirkan baru, hidup dalam kekudusan, hidup dalam kebenaran. Saudara, Tritunggal bukan untuk dijelaskan begini begitu, tapi itu dipercayai. Saya harap ini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin timbul di hati saudara. Dengan banyaknya ajaran oneness, New Sabellianisme yang ada di YouTube yang mengatakan hanya ada Yesus. Ini juga bisa menjelaskan kepada saudara bahwa Allah kita itu esa,
Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bukan 3 Allah yang berbeda, tapi 3 Allah yang satu dalam hakikat. Tuhan memberkati saudara-saudara. Amin.